Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Koperasi akan memaparkan hasil wawancara Koperasi Daya Guna New Armada. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muna Oktuvia dan kedua teman saya, Rizky Wahyuningsih dan Anita Sandiarti. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Jadi, latar belakang dari Koperasi Daya Guna atau Kodana ini didirikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggotanya, membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang prima, menjadi koperasi yang dikelola dengan sistem yang transparan, profesional, dan akuntabilitas. Fokus koperasi ini adalah lebih kepada anggota atau karyawan New Armada. Kodana memang dirancang untuk lebih memperhatikan karyawan New Armada dan memudahkannya dalam bekerja serta membantu memenuhi kebutuhan anggotanya. Untuk melakukan proses pinjaman dan penjualan kredit Koperasi Daya Guna, dilihat dari data maksimal piutang per bulan dari setiap anggota. Data ini dihitung dari gaji karyawan setiap bulannya. Selain itu, dalam proses pinjaman verifikasi terhadap data pinjaman anggota yang ada, pada waktu pembayaran angsuran pinjaman dibutuhkan verifikasi data angsuran pinjaman anggota yang harus dibayarkan dan cross-check terhadap pembayaran yang sudah dilakukan. Namun demikian, ada kalanya koperasi tidak bisa memberikan pinjaman kepada anggota dikarenakan dana untuk pinjaman tidak tersedia. Produk simpanan pada Koperasi Karyawan Daya Guna adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pada saat melakukan pengambilan simpanan sukarela dibutuhkan verifikasi terhadap arsip dan perhitungan bunga simpanan. Sama halnya dengan simpanan wajib, dibutuhkan verifikasi data anggota yang sudah membayar simpanan wajib. Jadi selanjutnya saya di sini akan membahas tentang profil koperasi. Koperasi Daya Guna atau bisa disebut Kodana merupakan koperasi karyawan dari PT Mekar Armada Jaya. Kodana berdiri pada tanggal 31 Desember 1985 yang saat ini sudah beroperasi selama 34 tahun. Pertama kali Kodana bertempat menjadi satu dengan PT Mekar Armada Jaya di Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 7 Magelang. Seiring berjalannya waktu, saat ini Kodana sudah bertempat sendiri, yaitu di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo nomor 11A. Dan masih tetap menjadi bagian dari New Armada Group dan juga memiliki cabang di Tambun, Bekasi Timur. Dipimpin oleh 1 orang manajer dan memiliki 22 karyawan yang terbagi dalam masing-masing bagian. Secara fungsinya, koperasi ini memberikan pelayanan kepada anggota koperasi, yaitu karyawan armada yang sudah menjadi anggotanya sebanyak 5.024 laki-laki dan 802 perempuan. Di sini dapat dilihat struktur organisasi Koperasi Daya Guna New Armada. Struktur organisasi Koperasi Daya Guna New Armada terdiri dari RAT, pengurus, pengawas, manajer, marketing, umum, dan keuangan. Lanjut ya. Profil koperasi, visi dan misi koperasi. Visinya yaitu menjadi koperasi yang unggul yang dapat memberikan manfaat kepada anggota masyarakat, mitra, pendanaan terpercaya bagi grup. Misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggota, membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang prima, menjadi koperasi yang dikelola dengan sistem yang transparan, profesional, dan akuntabilitas, sukses with us. Yang kedua yaitu pelayanan koperasi yang terdiri dari pinjaman. Pinjaman ada terbuka untuk seluruh karyawan atau anggota grup PT Mekar Armada Jaya dan terbagi dalam 4 jenis pinjaman, yaitu pinjaman uang, pinjaman barang, pinjaman konsumsi, dan sembako. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk anggota baru dapat melakukan pinjaman setelah 3 bulan pertama kerja. Angsuran dapat dilakukan dengan maksimal tempo waktu 4 tahun. Angsuran diambil dari potongan gaji setiap bulannya anggota. Simpanan terbagi dalam 3 jenis pinjaman, yaitu simpanan wajib. Wajib bagi semua anggota atau karyawan New Armada, hanya dapat diambil apabila anggota resign dan
tidak ada jasa dalam simpanan pokok. Yang kedua, simpanan pokok. Simpanan yang ditarik satu kali pada saat menjadi anggota New Armada Group sebesar 5.000 dan akan dikembalikan apabila resign dan sudah tidak menjadi anggota lagi. Yang ketiga, simpanan sukarela atau simpanan yang dapat diambil kapanpun dan terdapat bunga atau jasa di dalamnya. Kredit. Seluruh anggota koperasi dapat melakukan kredit berupa barang mulai dari sepatu, alat elektronik, hingga sepeda motor dengan jangka waktu dan angsuran yang dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing anggota. Dalam kredit kita bekerja sama dengan berbagai toko dan brand ternama seperti PT Armada Tunas Jaya, Freebensus, Rek Komputer, Updatesel, Oppo. Profil koperasi yang selanjutnya yaitu toko. Kodana juga bergerak dalam bidang retail toko yang saat ini memiliki 4 unit toko yang terbagi 3 unit di Magelang dan 1 unit di Tambun. Anggota dapat melakukan pinjaman berupa pinjaman konsumsi dan pinjaman sembako sesuai kebutuhan masing-masing anggota. Sistem pembayarannya dapat melalui potong gaji. Jadi pada saat melakukan transaksi di toko, anggota hanya perlu menunjukkan tanda pengenal NIK atau nomor DJNA. Selain itu, Kodana juga sudah menggunakan vending mesin digital yang bekerja sama dengan Blumart. Selanjutnya, asuransi. Bekerja sama langsung dengan PT Sinarmas merupakan asuransi jiwa untuk anggota atau nasabah peminjam uang di Kodana. Dengan minimal pinjaman 1 juta rupiah, anggota sudah langsung mendapatkan asuransi. Pemotongan asuransi hanya 1 kali pada saat pencairan dengan jangka waktu peminjaman 6 bulan. Selanjutnya yaitu situs web. Dayaguna.smartgroup.id merupakan situs web Kodana yang mencakup semua aspek di dalam koperasi, mulai dari data anggota, simpanan, pinjaman, toko, jurnal, hingga neraca semua data ada di dalamnya. Situs ini bersifat online, jadi dimanapun dan kapanpun para anggota dan pengurus dapat langsung mengaksesnya, karena situs ini dapat diakses melalui HP atau smartphone yang akan selalu update data di setiap harinya. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi. Koperasi Dayaguna New Armada merupakan perusahaan yang bekerja di bidang layanan keuangan perusahaan, peminjaman, dan perhimpunan kredit. Koperasi Dayaguna atau yang sering disebut dengan Kodana ini merupakan koperasi karyawan dari PT Mekar Armada Jaya. Koperasi Dayaguna berdiri atau akta pertama pada tanggal 31 Desember 1985 dan 10468 nomor 6 akta pendirian, yang saat ini telah beroperasi selama 34 tahun. Pertama kali, Kodana bertempat menjadi satu dengan PT Mekar Armada Jaya di Jalan Majen Bambang Sugeng nomor 7 Magelang. Namun sekarang Koperasi Karyawan Dayaguna New Armada berlokasi di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo nomor 11 Banyurojo Mertoyudan Kabupaten Magelang, kode pos 56172. Koperasi Dayaguna New Armada ini dibuat atas kemauan dari atasan PT Armada untuk mensejahterakan anggota yang mempunyai kebutuhan pokok menengah ke bawah. Jadi koperasi ini bukan koperasi umum. Modal pembuatan koperasi diberi oleh atasan PT Armada sendiri. Selanjutnya, perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia masih sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang bersifat agraris. Rata-rata dari mereka bekerja di bidang pertanian dan perdagangan. Dari sinilah koperasi mulai masuk ke dalam lingkungan masyarakat yang berfokus pada unit yang lebih kecil. Prinsip koperasi yaitu bekerja secara bersama-sama dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Di Indonesia, koperasi sudah mulai berkembang karena koperasi sudah berbadan hukum, memiliki kementerian koperasi dan aturan hukum, serta di bawah pengawasan untuk koperasi yang sudah mempunyai aset tertinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi. Koperasi Karyawan Dayaguna atau Kodana juga sudah memiliki web atau link secara resmi bagi para anggota dan pengurus di koperasi tersebut. Koperasi Dayaguna ini juga sudah memperoleh izin menjadi bawahan Kemenkumham. Masalah yang dihadapi koperasi. Setiap perusahaan diusahakan harus mempunyai koperasi, dan setiap karyawan di perusahaan secara otomatis akan menjadi anggota koperasi yang didirikan tersebut. Serta anggota koperasi ini khusus untuk karyawan di New Armada dan Kopra Armada, tidak untuk umum.
Pada awalnya, pimpinan perusahaan New Armada memberikan saran agar setiap perusahaan harus mendirikan koperasi. Dan oleh sebab itu, pada tanggal 31 Desember 1985, Koperasi Karyawan Daya Guna atau kodanya New Armada ini didirikan, dan dengan jumlah karyawan yang ada pada saat itu. Kegiatan koperasi diawali oleh pimpinan perusahaan itu sendiri, sehingga tidak ada hambatan dalam mendirikannya. Pada saat itu, secara otomatis semua karyawan yang ada langsung menjadi anggota koperasi dan tanpa memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Pada awal pendirian koperasi, modal dari pimpinan atau owner New Armada yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan seiring berjalannya waktu, modal koperasi berasal dari simpanan pokok para anggota koperasi. Pendirian koperasi daya guna atau Kodana New Armada tidak memiliki hambatan ataupun masalah, karena masyarakat merasakan adanya manfaat yang diperoleh semenjak didirikannya koperasi tersebut. Akan tetapi, koperasi karyawan dana guna ini hanya berfokus kepada karyawan New Armada dan tidak menerima anggota secara umum. Hal ini dikarenakan karyawan dari New Armada sendiri secara keseluruhan yaitu sebanyak 5.024 laki-laki dan 802 perempuan pada periode Desember 2019. Tantangan yang dihadapi oleh koperasi. Pertama, tantangan internal. Tantangan internal di dalam koperasi yaitu adanya kebijakan yang saling tumpang tindih. Dalam hal ini, pengurus koperasi akan mengambil peran untuk memilah kebijakan yang tumpang tindih tersebut untuk kemudian dipilih secara benar dijalankan oleh semua anggota koperasi. Seperti halnya PT Mekar Armada, secara grup memiliki 44 PT, dan dari 44 PT tersebut memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Sebagai koperasi, maka harus menjembatani masing-masing kebijakan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dan merugikan anggota lain. Tantangan koperasi yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Tantangan eksternal koperasi yaitu unit usaha lain yang memiliki kesamaan setiap dalam kegiatannya, seperti simpan pinjam, dalam bidang usaha atau penjualan, pengkreditan, dan juga pegadaian. Selanjutnya, profit koperasi. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi akan dibagikan kepada para anggota karena mereka telah menanam modal di koperasi. Pendapatan ini disebut sisa hasil usaha atau SHU. SHU adalah keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktivitas ekonomi anggota koperasi. Jadi SHU bukanlah dividen berupa keuntungan yang didapat dari menaruh saham ataupun bunga. Besaran SHU ini yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda karena hal ini tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Jadi semakin besar transaksi anggota di koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Selanjutnya kita akan membahas peluang koperasi. Perkembangan zaman memang begitu pesat, tidak lain dalam hal teknologi yang semakin hari semakin maju dan perkembangannya tidak dapat dibendung. Dan mau tidak mau masyarakat juga harus bisa mengikuti perkembangannya. Begitu pula dengan halnya koperasi. Ketika zaman sudah semakin modern dan pola pikir masyarakatnya juga sudah berbeda seiring perkembangan zaman, maka koperasi perlu menemukan inovasi dan terobosan baru dalam upaya mempertahankan hidup koperasi. Jadi ketika suatu badan usaha atau masyarakat di dalamnya tidak melakukan upgrading, maka ia akan termakan oleh perkembangan zaman itu. Nah, di sini Kodana sudah melakukan inovasi dalam hal teknologi. Di era sekarang yang serba digital, koperasi ini juga tidak kalah modernnya. Kodana telah memiliki situs web sendiri. Situs web Kodana mencakup semua aspek di dalam koperasi, mulai dari data anggota, rekam simpan, pinjam, toko, jurnal, semua data ada di dalamnya. Situs ini bersifat online yang dapat diakses langsung melalui HP atau smartphone dan dapat diakses dimanapun kita berada. Kodana terus melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman demi keberlangsungan koperasi. Jadi, peluang koperasi untuk terus bertahan bisa dikatakan besar.
Selanjutnya yaitu mengenai kebijakan koperasi. Koperasi ini sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi koperasi ini sudah legal di atas hukum. Yaitu pendirian koperasi harus ada dasar hukumnya. Nah, ketika ia belum memiliki legalisasi, maka koperasi ini nanti akan dikenakan tuntutan. Jadi biasanya dipaksa berhenti oleh pemerintah. Atau jika dia ingin melanjutkan unit usahanya, maka ia harus mendaftarkannya dahulu di Kemenkumham. Untuk dasar kebijakan yang diterapkan di koperasi yaitu dengan kebijakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, di mana anggaran ini mengatur segala mengenai berjalannya koperasi. Nah, pengurus akan melakukan meeting 1 bulan sekali untuk merencanakan proker agar anggotanya sejahtera. Tentang hal-hal yang belum tercantum di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka pengurus juga akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk memasukkan hal-hal yang belum termuat tersebut. Selanjutnya, hambatan koperasi. Dalam perkembangannya, perjalanan berdirinya koperasi ini sangat minim dari ancaman masyarakat setempat. Sejak awal berdiri hingga sekarang, Koperasi Daya Guna atau Kodana tidak pernah didemo oleh masyarakat ataupun keresahan-keresahan masyarakat terkait dengan adanya koperasi ini. Pada saat koperasi ini berdiri, langsung diterima oleh masyarakat dan khususnya oleh pihak internal karyawan New Armada. Secara umum, seluruh karyawan justru merasa dimudahkan dengan adanya koperasi ini. Walaupun dalam proses pendiriannya aman-aman saja, tetapi tidak menutup kemungkinan koperasi ini dihadapkan oleh tantangan-tantangan yang menjadi suatu permasalahan dalam berjalannya koperasi dari waktu ke waktu. Tantangan tersebut sudah kita bahas di slide-slide yang sebelumnya, yaitu ada 2, tantangan yang berasal dari internal dan tantangan yang berasal dari eksternal. Yang sangat menjadi pertimbangan yaitu adalah tantangan eksternal, yaitu seperti unit usaha yang sama dengan koperasi lain yang juga sama-sama melakukan kegiatan simpan pinjam, kredit, dan lain-lain. Jadi ketika visi Kodana adalah mensejahterakan anggota, namun karyawan-karyawannya justru pindah ke koperasi lain yang bergerak di bidang yang sama tersebut, berarti hal ini dapat dikatakan visi tersebut jauh dari kata tercapai. Maka dari itu, tantangan eksternal ini menjadi salah satu kekhawatiran Kodana dalam mewujudkan visi dan misinya. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi dari kelompok kami ketika kami melakukan wawancara langsung di kantor Koperasi Karyawan Daya Guna New Armada. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.